Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah organisasi komputer mengenai memori CPU. Nah, bedah jurnal itu sendiri isinya apa aja sih? Yang pertama ada latar belakang, kedua ada tujuan, ketiga ada permasalahan, keempat ada analisis, kelima metode, keenam hasil akhir. Latar belakang, yaitu memori komputer bisa diibaratkan sebagai papan tulis, di mana setiap orang yang masuk ke dalam ruangan bisa membaca dan memanfaatkan data yang ada dengan tanpa merubah susunan yang tersaji. Data yang diproses oleh komputer sebenarnya masih tersimpan di dalam memori. Dan dalam hal ini komputer hanya membaca data dan kemudian memprosesnya. Sesekali data tersimpan di dalam memori komputer, maka data tersebut akan tetap tinggal di situ selamanya. Setiap kali memori penuh, maka data yang ada bisa dihapus sebagian ataupun seluruhnya untuk diganti dengan data yang baru. Yang kedua, ada tujuan. Memori adalah perangkat keras yang biasa disebut hardware yang berfungsi untuk mengolah data dan instruksi dan sebagai media penyimpanan data. Dan memori terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ROM, kepanjangan dari Read Only Memory, dan yang kedua itu RAM, kepanjangan dari Random Access Memory. Fungsi dari RAM, Random Access Memory. 1. Mempercepat pemrosesan data pada komputer. 2. Sebagai media penyimpanan di saat komputer atau laptop dalam keadaan hidup. Apabila laptop atau komputer dalam keadaan mati, maka data yang tersimpan dalam RAM akan hilang atau terhapus. Fungsi ROM, Write Only Memory, sebagai media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software yang berhubungan dengan perangkat keras hardware. Permasalahannya, CPU yang mengeluarkan bunyi beep yang panjang atau beberapa kali ketika dinyalakan, CPU akan mengeluarkan suara beep berkali-kali dan tidak terdapat tampilan di monitor, padahal monitor dalam keadaan yang normal. Analisis. Hal tersebut dikarenakan terdapat di BIOS dan biasanya terdapat kesalahan pada memory card yang tidak terdeteksi atau pada FGA card yang tidak terpasang dengan baik. Penyebab lainnya juga dapat ditimbulkan karena kabel data monitor. Metode jemur di bawah terik matahari. Cara ini dilakukan paling tidak 1-2 jam saja. Jangan sampai seharian penuh, karena ada beberapa komponen yang gampang meleleh pada struktur VGA card tersebut. Sebelum Anda menjemur ini, sebisa mungkin silakan bersihkan dulu kotoran yang menempel dengan kuas atau kain halus. Kenapa dijemur bisa membuat VGA card hidup kembali? Alasannya adalah hawa panas dari matahari tersebut akan memancing core VGA yang mati. Selain itu, jika VGA Anda terkena air, maka cara ini adalah solusi yang paling jitu. Hasil akhir dapat menyala dan normal kembali.